Ada lagi silakan, kita ngobrol nyantai lah ya, kita sebelum bahas Bung Hatta nih. 08 Pak. Nomor 8, mangga silakan. Terima kasih kesempatannya Pak. Mangga Ibu. Saya amati Pak dari paparan yang telah Bapak sampaikan. Nah, Bu Siti dari mana Bu Siti? Dari Bandung Pak. Kota Bandung ya, dari? Ya. Dari Setwan Pak. Ya, mangga silakan. Pak ya. Ini ya, siapa Setwannya? Pak Salman Pak. Pak Salman bimbingan saya dulu, silakan. Oh, iya. Salam buat Salman. Insya Allah Pak disampaikan. Dari hasil paparan tadi dan banyak pertanyaan masukan dari teman-teman Pak, saya bisa menyimpulkan sebetulnya mungkin secara teoritis, secara teori baik pimpinan ataupun kita sudah tahulah aturan seperti apa sih yang harus kita laksanakan mendasar pada Pancasila, pada agama Pak. Sebetulnya prinsipnya Pak, kita harus menyadari Pak, kita berada di satu posisi itu karena ada orang di bawah. Tidak mungkin kita berada pada posisi di atas tanpa ada orang di bawah yang mendukung kita, yang membantu kita. Tapi ada kalanya juga mereka merasa ada di atas itu sewenang-wenang ke yang di bawah Pak. Ada istilah kalau di kita itu Pak, punten sabisa-bisa kudu bisa gitu Pak. Nah itu kita harus mencoba menghilangkan istilah seperti itu Pak. Karena kan dari istilah sabisa-bisa kudu bisa, kadang kita melanggar aturan gitu Pak. Yang sebetulnya secara aturan tidak boleh dilaksanakan karena dituntut untuk melaksanakan, akhirnya kita melaksanakan gitu Pak. Mungkin menurut saya kita harus menyadari posisi kita ada di mana dan kita harus seperti apa ke bawah dan posisi kita sebagai atas seperti apa gitu Pak. Jadi semua biar nyaman, terlaksana tepat duluan, tidak melanggar aturan, tidak melanggar norma-norma mungkin Pak. Itu aja mungkin Pak. Baik, sepakat Bu Hedi. Tapi tadi ada mungkin tergantung menerjemahkan gitu ya. Ada bisa-bisa kudu bisa itu mungkin juga orang melanggar aturan, tetapi mungkin juga spirit orang Sunda yang dimana dia tidak menyerah hanya gara-gara sebuah hambatan, maka dia mungkin akan. Cuman kita menerjemahkannya menjadi apapun bisa dilakukan, yang penting bisa. Iya. Mestinya dirubah paradigma itu. Bahwa yang namanya spirit orang Sunda sabisa-bisa kudu bisa itu adalah sebuah tantangan, challenge buat orang Sunda bahwa dia tidak mengenal kata menyerah. Maka bagaimana dia berinovasi, ya begitu menghadapi permasalahan itu tidak stuck, tapi dia berpikir lebih jernih. Itu sabisa-bisa kudu bisa dalam sisi yang positif. Cuman kita diambilnya penting mah aing mah bisa carana kumaha ini kahayang pimpinan. Ini yang salah menerjemahkan gitu lah. Jadi sebenarnya sabisa-bisa kudu itu spirit orang Sunda untuk lebih maju ya, sehingga dia bisa menjadi dasar untuk berinovasi ya, berkreativitas di sela-sela kesulitan tadi. Bukan malah penting jalan kelanggar aturan dan begitu Anda melanggar aturan dan Anda masuk kepada ranah hukum, Anda nggak bisa ngomong bahwa ini dalam konteks karena tugas pimpinan, enggak. Emangnya pimpinan membantu kita enggak waktu kita diperiksa polisi? Enggak. Sadar betul lah kita di situ. Jadi yang bertanggung jawabkan tetap kita semua. Nuhun Bu Siti ya. Nuhun Pak ya. Izin. Pak Salman, salam. Mangga, Pak siapa ini? 18, Setiabudi. Mangga Pak Kang Setiabudi silakan. Saya ini mah sharing aja Pak Gum ya. Silakan mangga Pak. Saya Pancasila jadi gaya hidup aja kalau saya pribadi. Yes. Dalam kesederhanaan, tidak ada sekat dengan masyarakat. Malah kita merangkul dengan gaya-gaya sederhana. Terus saya keluar Ciatel. Saya keluar Ciatel, Pak Gugup. Ya, silakan. Saya ke masyarakat sama tukang beca saya sapa, suntangan kepada tukang beca yang lebih tua, biar dia nggak ada jarak untuk ke kita. Saya perkenalkan bahasa saya keluar Ciatel. Saya siap mengabdi untuk masyarakat Ciatel. Insya Allah saya akan tumpahkan waktu saya 24 jam untuk warga. Jadi si masyarakat nanya itu nggak ada sekat. Saya itu rakyat biasa, saya pelayan Bapak. Saya bekerja untuk Bapak, digaji oleh pemerintah. Itu aja Pak Gugup, contohnya saya. Baik, keren Pak Setiabudi. Jadikan izin dua-dua. Ya, sebentar, Pak Gugun, izin. Tanggapi dulu ya. Sebentar, tanggapi punya Kang Setiabudi dulu. Bahwa yang namanya tadi Pancasila dijadikan lifestyle, saya sangat sepakat. Jadi pola hidup, pola gaya hidup, mangga.
keren banget Pak itu ya. Mangga silakan sahabat. Pak Gugun izin. Mangga Kang Dani silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Gugun, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Kang Dani? Kang Dani sebutkan asalnya. Ya, saya Dani Pak, dari Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur Pak. Wah, Belitung Timur banyak murid saya Pak. Ya, kebetulan ada di kampungnya Pak Ahok dengan Pak Yusril Pak. Yes, banyak murid saya di sana. Iya, terima kasih Pak. Kita sepakat mungkin Pancasila itu adalah sikap dan perilaku, dan pemimpin itu adalah posisi bukan aksi Pak. Kabupaten Belitung Timur ini kalau dari segi pelayanan dan dilayani itu mungkin lebih dari cukup Pak. Cuman ada bahasa dari masyarakat itu kalau ASN itu kampung tengahnya, kata bahasa dia itu, maksud kampung tengah itu beteng Pak kalau kata Sundanya. Yes. Nah, kalau betengnya udah kenyang, kami juga harus kenyang kata Pak. Harus wareg, dalam artian kami juga harus wareg kata. Jadi wilayah Belitung Timur ini kan dari penghasilan tambang Pak. Ya. Jadi setiap lokasi tambang itu selalu diporak-porandakan. Jadi aparat dengan ASN ini tetiasa ngomong, Mbak. Jadi sekahayangna, sakarepna. Jadi cara kita nyampaikan dan segala sesuatunya itu sangat sulit, Pak. Jadi sakahayangna gitu, sakarepna, kata bahasa Sunda itu. Mungkin itu, Pak. Jadi cara mengatasinya itu dibiarkan aja gitu. Karena dia punya prinsip, punya anggapan itu bahwa ASN juga udah kenyang gitu. Jadi kami harus kenyang juga gitu, Pak. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan sederhana dari saya. Kang Dani tos wareg sudah kenyang? Wareg sih menurut takaran sih sudah wareg, Pak. Cuman ya enggak mengikuti pola dia, alur dia enggak. Iya, maksud saya begini. Ya, itu kan anggapan dari masyarakat. Tentu anggapan dari masyarakat itu mungkin, mohon maaf ya, mungkin juga dia berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan bukti selama ini. Nanti kita tinggal merenung. Bener nggak kita ini dengan di jalan yang bener nggak waregnya? Maka kalau dia di jalan yang benar semuanya, maka pasti dalam bertindak pun nggak ada beban, nggak takut lagi. Karena kita sudah di jalan yang benar. Pertanyaannya tadi, jangan-jangan kita juga bagian dari penikmat itu, sehingga kagok untuk bertindak. Maka biar bagaimanapun yang namanya law enforcement tetap harus dijalankan. Ya. Dan orang yang bisa menjalankan law enforcement ini orang-orang yang punya etika dan integritas. Tidak dibebani dengan pikiran-pikiran, kita juga bagian dari perilaku itu. Nah, ini tentu kerjasama harus bareng-bareng lah, bukan hanya sekedar kita ASN, tapi juga saling support di sini, masyarakat dan sebagainya. Saya nggak tahu kenapa kok di masyarakat ada anggapan PNS sudah kenyang kok. Kalau istilahnya mungkin tidak ada api, tidak ada asap gitu ya, saya nggak tahu ke situ. Apakah memang ada fenomena itu atau tidak? Dan kita yang harus membuktikan bagaimana kinerja kita baik, ya. Dan kalau urusan perut sebenarnya nggak ada ujungnya kan. Tetapi paling tidak bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa ASN kita bekerja profesional. Sehingga tidak lagi ada munculan, ya udah Anda udah kenyang kok, tinggal kami lah. Samalah dengan saudara kita di daerah timur sana. Udah lama lah orang-orang Jawa nih seneng gitu ya. Bagian kita lah sekarang. Banyak kayak demikian pemikirannya. Nah, sama nanti masyarakat di sana juga, tolonglah introspeksi. Ini mungkin sebuah kritik, sebuah masukan dari masyarakat. Sudahkah kita ini bekerja profesional sehingga tidak ada anggapan lagi pegawai ini duduk aja dibayar? Saya tanyanya ke Kang Dani sekarang. Ini sehari bekerja berapa jam, seminggu berapa jam, dan apa yang Anda dapatkan dalam 8 jam seminggu itu untuk Belitung Timur? Sesuai nggak penghasilan kita dengan apa yang kita hasilkan buat Belitung Timur? Itu pertanyaannya perlu dijawab sebenarnya Kang Dani, dan Bapak tahu persis tentang itu. Ya, cobalah yang demikian kita merenung sini. Ini terus terang aja di era pandemi ini memang era yang agak lumayan cukup capek buat kita, terutama nih perintahnya Kang Ade dan Kang Dik-Dik. Walaupun saya di rumah, setiap hari kita harus laporan apa yang dikerjakan kita, apa manfaatnya, apa hasilnya, itu tiap hari kita demikian di LAN itu. Jadi kita bisa mengukur dalam seminggu Anda layak sekian dibayarnya.
dalam sebulan. Sehingga tunjangan kinerja kita dikaitkan dengan kehadiran, dikaitkan dengan kinerja. Malah kehadiran cuma 40%, 60% itu adalah kinerja kalau di LAN kalau nggak salah. Ya, nanti koreksi sama Kang Ade lah. Jadi sehingga tidak ada lagi timbulan dari masyarakat, Anda udah kenyang kok, tapi kenyangnya kenyang karena bekerja benar atau tidak. Mungkin kalau profesional, keberadaan Anda di masyarakat dirasakan dengan baik, mungkin tidak akan ada anggapan demikian lagi. Itu mungkin Kang Dani ya. Iya. Baik, siapa lagi? Mangga Kang. Izin dua-dua Pak, dua-dua Pak. Mangga Kang Roso Margono, monggo, silakan. Dari mana sebutkan asalnya? Nama saya Roso Margono Pak, dari kewilayahan Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Bandung Pak. Oh yes, ya silakan. Izin menyampaikan masukan. Alhamdulillah Pak, tadi saya udah mendengarkan semua dari masukan-masukan dari rekan-rekan semuanya. Semuanya bagus semuanya Pak. Cuman saya juga memberikan masukan kepada rekan-rekan. Begini Pak, kata kunci misalkan tadi kita membahas soal Pancasila Pak. Kalau misalkan Pancasila itu ada butir 5, kita nggak tahu satu apa, dua apa, tidak bisa mengimplementasikan, dengan tidak dijalankan, itu nggak akan berfungsi itu Pancasila. Seperti contohnya ketuhanan yang Maha Esa. Kita di dalam artian ketuhanan Maha Esa, menurut saya kita harus saling ibaratnya menghargai sesama agama lain. Yang kedua, kemanusiaan yang beradab, kita sebagai pemimpin kita harus bisa menginformasikan adil itu di skup. Misalkan saya di kelurahan Pak, adil dan beradab. Jadi adab itu tidak semena-mena sebagai kita pemimpin itu karena puas semena-mena itu Pak. Yang ketiga itu yaitu Persatuan Indonesia. Kita harus saling toleransi agama atau suku. Kita harus sama-sama bahu-membahu Pak, membantu agar persatuan kita bisa bersatu dan erat. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kita harus memimpin rakyat-rakyat kita di seputaran lingkungan saya, misalkan di Kelurahan Jatisari, harus benar-benar itu masyarakat itu harus bisa merasakan kebahagiaan atau suatu keadilan juga Pak. Yang terakhir ya keadilan sosial masyarakat, bahwa di lingkungan kita itu harus benar-benar kita memperhatikan, menjalankan masyarakat itu kita punya adil Pak, jangan dipilah-pilah. Misalkan contoh Pak, sekarang ada bantuan gitu, jangan sampai kita di masyarakat itu jangan sampai yang kaya dapat bantuan, yang miskin tidak dapat. Itu secara implementasi Pak. Untuk cara misalkan yang kedua ini tentang kepemimpinan Pak, menurut saya ada 2 kunci Pak, yaitu kalau kita jadi pemimpin kita harus punya 2 kunci, yaitu konsisten dan komitmen gitu. Dan kita harus konsisten dan komitmen. Terus kita harus berangkat, kita harus integrasi Pak. Integrasi adalah konsentrasi dan keteguhan tak tergoyahkan. Itu integritas, yaitu seseorang mempunyai integritas ketika orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian. Contoh orang yang berintegritas gitu, yaitu kita jujur Pak dan bisa dipercaya, mempunyai komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, setia, menghargai waktu, mempunyai prinsip, setia, nilai-nilai, serta nilai-nilai kehidupan. Mungkin itu Pak dari saya, masukan juga kita juga belajar juga Pak ke depannya cara kepemimpinan, yaitu kami ya kita belajar Pak, kalau seorang pemimpin harus punya konsisten dan komitmen teguh, tidak tergoyahkan. Misalkan nanti ada, mudah-mudahan juga saya belajar tidak tergoyahkan ada hal-hal korupsi atau apa yang melanggar, tidak maksudnya tidak keluar dari lah gitu Pak. Mungkin itu saja Bapak diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Kang Roso Margono ya. Dan secara konseptual saya sepakat untuk itu. Tadi bagaimana yang apa disampaikan Kang Roso Margono. Dan akan lebih keren Kang Roso, apa yang Bapak sampaikan ini tidak hanya sekedar di kelas, tapi terimplementasikan di lapangan waktu kita kembali ke permanen sistem tadi. Jadi kalau kita hanya berwacana di depan kelas kayak demikian, sama aja mungkin dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tadi, tidak
tidak living and working istilahnya, tidak hidup dan bekerja di lapangan. Maka apa yang digagas oleh Kang Roso, saya kira sudah keren dan akan lebih keren apa yang digagas Kang Roso itu. Yuk diimplementasikan oleh kita semua di lapangan, itu yang paling penting mungkin Kang Roso ya. Betul, Karena Pak. mohon maaf bangsa ini terlalu banyak yang berbicara tapi di tataran implementasi banyak yang kurang. Ini yang harus kita ingatkan. Dan terima kasih oleh Kang Roso sudah diingatkan. Oke, ada lagi silakan. 29 Pak. 29. Mangga Kang Roni, silakan Kami Kang Haji. Roni. Roni Konaipi, mangga. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak dari Kota Bogor Pak. Bogor, silakan Kang Roni. Saya Baik, kelahiran Bogor, Kang Roni, silakan. Siap Pak Gugup. Kalau untuk bicara Pancasila Pak, memang kita harus bisa kembali flashback ke belakang karena terus terang saat ini punten Pak, di ranah sekolah pun Pancasila hanya bisa hitungannya 2 jam lah PPKN itu dan hanya untuk dipelajari dan jauh lah dari diresapi Pak. Itu terbukti pada saat kami kegiatan kemarin COVID ya Pak ya, penindakan itu banyak yang tidak hafal tentang Pancasila. Tidak hanya anak kecil Pak, tidak hanya anak yang masih sekolah, tapi yang dewasa pun sama, itu tidak hafal Pak. Kaitan penerapan dari Pancasila yang tadi saya sampaikan kepada Bapak, kaitan dengan keadilan tadi, betul Pak Roso, bahwa kita punya tim, punya anak buah yang harus kita ajak sama-sama untuk bisa bergerak. Karena terus terang anak buah ini manis-manis kuku ya Pak ya. Kita bisa jatuh karena mereka, kita bisa naik karena mereka Pak. Jadi nggak bisa juga kita bicara bahwa saya lebih hebat dari mereka, saya bekerja sendiri tanpa mereka, itu terus terang tidak bisa Pak. Dan di Kota Bogor ini sekarang Pak, keadilan itu sudah mulai ada dan memang kebijakan pimpinan itu luar biasa Pak. Jadi untuk ASN-ASN yang selama ini mungkin melaksanakan WFH di rumah, mungkin dinas-dinas lain, saat ini oleh pimpinan dipaksa turun untuk ke lapangan, bergabung dengan teman-teman kelurahan dan teman-teman wilayah untuk membantu kaitan dengan COVID-19 Pak. Jadi mungkin yang biasa di dinas pertanian, yang biasa di dinas Bapenda, yang biasa enak, duduk, segala macam, sekarang dipaksa harus turun ke bawah untuk merasakan bahwa mengurus wilayah itu tidak gampang. Karena terus terang kan banyak rekan-rekan kita yang langsung menempati posisi-posisi yang tidak melewati jalur wilayah. Dan itu pimpinan saat ini sedang menerapkan itu Pak di Kota Bogor. Jadi kalau saya lihat, biar mereka merasakan lah Pak, bahwa berkomunikasi dengan masyarakat itu kan tidak gampang. Meresapi masyarakat dengan keluhan-keluhan itu tidak gampang Pak. Nah, dan termasuk ya itu tadi mensosialisasikan Pancasila Pak, karena terus terang di bawah masih sangat kurang sekali dan tidak peduli lah Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Pak Gugum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh wali kota Anda yang anak muda itu Bima Arya ya, Bima Arya. Arya Pak. Bima Arya. Bima Arya Pak. Ya. Dan kalau sekian tahun yang lalu pernah ngobrol juga dengan beliau. Siap. Ternyata dia itu kan pengamat basisnya dulu. Tuh, dan Pak. dia sempat tergagap-gagap juga waktu dia duduk di situ. Betul. Ternyata di tataran implementasi tidak sesederhana apa yang diomongkan oleh para pengamat gitu ya. Waktu dia pengamat. Tapi Betul, Pak. ya mudah-mudahan sekarang dengan konsistensi yang dia lakukan kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan COVID ini ya menjadi pemicu lah ya untuk kita menjadi kembali sadar kembali ke nilai-nilai yang ada di Pancasila. Terima kasih Kang Roni ya. Ya, Pak. Baik, ada lagi silakan. 13 Pak. Ibu Dince, mangga. 33 Pak. 13 dulu kan Ibu Dince, mangga. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Dince Andriani dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Ini sebenarnya pertanyaan sih Pak, pertanyaan ke yang selama ini menjadi menjadi tanda tanya besar di kepala saya. Ini Pak, begini, bagaimana caranya kita dapat mengamalkan Pancasila, terutama di lingkungan tempat kita bekerja, tanpa kita menyinggung atau ada persepsi dari atasan kita bahwa kita tuh tidak loyal kepada mereka, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, saya kira kan kita punya tataran etika, bukan berarti kita terus ekstrim, menolak, tetapi dengan bahasa-bahasa yang santun yang harus kita sampaikan dalam
dalam bekerja. Bukan berarti kita tidak loyal kepada pimpinan. Pertanyaan saya sederhana, kalau pimpinannya nyuruh nggak benar, apa kita langsung melaksanakan, apakah itu sebuah loyalitas? Ya, Pak. Kalau sederhana gini, Bu Dince disuruh membuat SPJ fiktif oleh pimpinan. Mau nggak? Tidak, Pak. Nah, artinya kan itu bukan berarti Ibu tidak loyal kepada jabatan. Maka mungkin, tapi kalau umpamanya cara-cara menyampaikannya dengan baik, saya kira kan bisa diterima dengan demikian. Tentu ada etika, ada dalam tataran pengalaman Ibu, pendidikan Ibu, sehingga tahu apa yang harus ngomong dengan cara yang gimana supaya tidak tersinggung di situ. Kalau ada kerja-kerja gak benar, terus kita laksanakan, resikonya kan yang nanggung bukan pimpinannya, pasti Ibu yang Ya, kena. betul, Pak. Ya, betul. Nah, tapi nyampaikannya bukan, wah ini Pak haram, saya diklat kayak gini, kan nggak demikian nyampaikannya. Tapi tentu dengan cara-cara yang santun yang harus kita sampaikan ke sana. Mungkin kita mulai dengan kalau dikasih tugas ya tuntas, bukan berarti terus yang sepanjang tugas yang diberikan dan tanggung jawab Ibu laksanakan, kan ada regulasinya Bu ya. Ya, betul, Tusinya Pak. ada, foksinya apa. Saya kira aman-aman aja lah. Tetapi tentu tidak terus tadi yang ceritakan dari burung tadi. Jangan sampai Ibu menjadi penikmat juga kondisi itu gitu. Betul, Pak. Ya. Ya ada lumayan lah ini. Kalau ini masuk juga ke saku kiri, saku kanan, ya jangan demikian lah gitu. Ya, justru yang hal-hal seperti itu yang saya selalu berusaha untuk menghindarinya gitu, Pak. Nah, gitu. Jadi maksudnya berusaha semaksimal jangan mungkin. sampai ada miskomunikasi ya, artinya Persis. jangan sampai nanti saya dianggapnya kurang loyal lah, tidak mematuhi perintah lah, dan lain-lain gitu, Pak. Ya. Jangan sampai begini lah, ada kata-kata belagu banget loh, kayak gini aja kan gitu loh ya. Iya, Sok Pak. aja, sok bersih, sok apa gitu ya. Iya, Pak. Ya betul. Itulah harus betul. kesiapan Seperti kita. itu. Kita pasti akan dianggap menjadi orang aneh di sana. Tapi insya Allah enggak lah. Konsisten aja dengan itu mungkin ya. Oke, iya, Pak. Allah, Iya. Allah melindungi kita semua. Amin, Pak. Iya, iya. Ada lagi Makasih, kira-kira? Pak. Makasih, Pak. 12 Ada Pak, Pak, Sami Haji Pak. 33 Pak, Sami 33 Haji Pak. tadi sudah nunggu-nunggu Pak Sami Haji, silakan. Tiga. Bu Suma, Assalamualaikum udah Bu warahmatullahi Sami, wabarakatuh. udah Sami Haji baru Bu Titin, silakan. Siap, izin Pak Iya. menyampaikan. Saya menyimak dari tadi Pak, pondasi nilai-nilai luhur dari Pancasila. Ya kita sepakat ya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat agung menurut saya Pak. Dari lima sila tersebut. Satu aja dari sila itu yaitu satu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan piramid yang terbalik. Ini sangat baik sekali. Banyak sekali rekan-rekan ini sudah memberikan suatu pendapat-pendapat dan saya sepaham dengan itu Pak. Cuman ada satu yang saya meresapi dari kata-kata Bapak tentang lakukanlah hal-hal yang sekecil apapun itu yang terbaik menurut saya. Diibaratkan kata Bapak berulang kali berbicara tentang burung pipit Pak, di mana Bapak berbicara bahwa burung pipit ini melakukan hal yang terkecil yaitu memberikan bagaimana cara melakukan memadamkan api terhadap terbakarnya Nabi Ibrahim. Nah ini bisa menurut saya pastilah semua mengalami hal-hal yang sifatnya mungkin ada yang berbeda, apakah dari pimpinan kita atau siapapun itu namanya. Tapi saya hanya meresapi yang paling mendasar sekali, lakukanlah hal-hal yang terkecil, hal yang baik, yang sifatnya itu adalah dari sifat-sifat yang menolong atau membuat sesuatu yang baik, sehingga nilai Pancasila itu kita lakukan sendiri Pak. Kita mencoba untuk di dalam diri kita. Ada yang dilakukan dari keluarga, ada yang dari lingkungan, seperti itu Pak. Menurut saya yang paling pokok itu adalah untuk saat ini kita merubah pola pikir, lakukanlah hal-hal yang kecil mungkin, sekecil mungkin, kebaikan itu yang ada di nilai-nilai luhur Pancasila. Itu saja mungkin Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kang Sami Haji, hanya tanggapan aja. Bu Titin, mangga Bu Titin. Saya Pak. Halo, silakan. Mangga Bu Iya Titin. Pak, saya Titin Pak dari BKPSDM Kabupaten. Iya Pak, halo Pak. Dari mana Bu? Saya Silakan. Titin dari BKPSDM Kabupaten Indramayu. Monggo, BKPSDM mangga, Kabupaten silakan. Indramayu Pak. Silakan. Saya mau bertanya Pak, dari tadi saya dengarkan bagus-bagus ya Pak. Cuma saya tuh mau bertanya,
bagaimana menyikapi supaya agama ini beriringan dengan Pancasila. Karena kadang pada kenyataannya itu, misalkan orang atau pemimpin yang agamanya kuat kadang-kadang berperilaku itu melenceng dari ideologi Pancasila gitu, Pak. Itu aja, Bu. Iya, Pak, gitu aja. Baik. Bagaimana kita itu, Pak, melihat atau diri kita sendiri gitu supaya ini beriringan gitu, Pak. Pertanyaan saya sederhana juga buat Ibu. Apa yang bertentangan agama dengan Pancasila? Kalau Ibu menjalankan perintah agama kita, saya yakin tidak akan pernah bertentangan dengan Pancasila. Dan tunjukkan kepada kami kadang kita semua. masih melihat gitu, Pak. Iya. Enggak, gini. Kita nggak ngelihat perilakunya, tapi nilainya dulu ya. Kalau perilaku itu akan tergantung pada orangnya. Dia ngakunya agama Islam, dia rajin, dia ke agama, tapi dia masih umpamanya melakukan ini, itu kan person. Nah, seperti. Nah, maka kalau dalam konteks agama, Ibu konsisten dong dengan ajaran agama kita masing-masing. Kalau umpamanya kita sudah menjalankan perintah agama kita, saya yakin tidak ada satupun yang akan bertentangan dengan Pancasila. Yakin banget saya. Dan kalau ada, mari kita tunjukkan, kita lihat mana ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila. Nggak ada. Makanya saya tadi menggali nilai Pancasila itu bisa berdasarkan agama, budaya, dan lain sebagainya yang baik-baik. Nah, kalau tuh di lapangan ini ada yang terjadi, kata Ibu tadi, orangnya kuat, beragama, sering, tapi perilakunya itu person, individu itu. Oknum. Ya, ngomong aja jelas gitu ya, tapi kelakuan tidak sesuai dengan apa yang diomongkan, kan gitu jadinya. Dia menjadi kiai, menjadi pimpinan pondok pesantren, umpamanya. Tapi masih melakukan hal demikian, itu kan person ya. Maka saya berharap Ibu konsisten, kalau Ibu dia mengaku agama Islam, ya berjalanlah dengan ajaran Islamnya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ya di masyarakat ataupun di pekerjaan. Maka akan didapatkan juga nilai Pancasila. Saya yakin banget. Kalau kita semua mengajarkan ajaran agama kita masing-masing, pasti Pancasila didapatkan juga. Dan begini, mudah-mudahan ini tidak keliru, nanti Kang Ade bisa koreksi lah ya. Bagi saya, tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan tentang kejahatan, keburukan. Semua ajaran agama mengajarkan kebaikan. Tetapi masalah kebenaran agama, itu urusan masing-masing pemeluknya. Saya orang Islam, saya yakin betul yang paling benar menurut saya Islam, maka saya memeluk Islam. Tetapi saya menghormati orang lain yang agamanya yang lain. Ya, sehingga tadi kita jangan lompat pagar. Kalau saya orang Islam, saya nggak usah komentari ajaran agama orang lain. Nah, kalau dalam konteks kata Ibu tadi, loh kok perilakunya berbeda? Ya itu oknum lah. Kalau dianya memang berjadi kiai, ya kalau kiai ini kan banyak istrinya lebih dari satu, Bu ya. Kalau diajarkan oleh agamanya sesuai ajaran, silakan saja, bukan berarti itu. Tetapi tadi dia harus konsisten dengan ajarannya. Dalam praktek banyak yang namanya, mohon maaf Bu ya, yang namanya bukan hanya sekedar pemimpin agama aja, ya guru. Coba Ibu baca di mass media, ada seorang guru yang mencabuli anaknya, anak muridnya, ada di pondok pesantren. Artinya tidak jadi jaminan bahwa dia itu tokohnya yang harus bisa menjadikan contoh. Kalau dalam prakteknya nggak demikian. Nah itu artinya oknum aja lah Bu Titin ya. Yang penting Bu Titin tidak melakukan itu gitu loh ya. Yang penting Bu Titin konsisten dengan ajaran itu. Itu yang paling penting. Dan Bu Titin menjadi model, menjadi contoh bagi lingkungan, bagi anak di rumah dan keluarga. Itu yang paling penting. Amin. Amin. Semangat